Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai nikah. Nah, jadi itu pernikahan dalam Islam itu apa saja sih? Dari pengertian dan hukum nikah, syarat-syarat dan rukun nikah, macam-macam pernikahan terlarang, talak, huluk, fasak, dan iddah, juga ada rujuk. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan. Langsung saja kita ke pengertian dari nikah. Pengertian dan hukum nikah. Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya, hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz nikah. Dalam pengertian luas, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama. Pernikahan merupakan perkara yang diperintahkan syariat Islam demi terwujudnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam firman Allah, Quran Surah An-Nisa ayat 3 yang mana artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Menetapkan hukum menikah menjadi 5, yaitu yang pertama ada mubah. Hukum ini berlaku bagi seorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Yang kedua ada sunnah. Hukum ini berlaku bagi seorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga. Yang ketiga, ada wajib. Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri, dan khawatirnya dirinya akan terjerumus dalam perbuatan keji. Yang keempat, ada makruh. Hukum ini berlaku bagi seorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga. Dan yang kelima ada haram. Hukum ini berlaku bagi seorang yang menikah dengan tujuan menyakiti istrinya, mempermainkannya serta memeras hartanya. Yang kedua ada syarat dan rukun nikah. Syarat dan rukun nikah itu ada yang pertama yaitu calon suami, yang mana syaratnya itu beragama Islam, laki-laki bukan karena paksaan, tidak beristri 4, mengetahui bahwa calon istri bukan wanita haram untuk dinikahi, dan tidak sedang berihram haji atau umrah. Yang kedua ada calon istri, yang mana syarat-syaratnya yaitu beragama Islam, perempuan mendapatkan izin menikah dari walinya, bukan istri orang lain, bukan seorang mu'tadah atau wanita dalam masa iddah, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suami, bukan sebagai wanita yang pernah dili'an calon suaminya atau karena tuduhan zina, atas kemauan sendiri dan tidak sedang dalam masa ihram, haji atau umroh. Yang ketiga ada wali, yakni syarat-syaratnya laki-laki beragama Islam, balik dewasa, berakal merdeka, adil, tidak sedang berihram, haji atau umroh. Yang keempat ada saksi, yaitu syaratnya 2 orang saksi beragama Islam, dewasa, berakal, merdeka, dan adil, melihat dan mendengar, memahami bahasa yang digunakan dalam akad, tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umroh, dan hadir dalam ijab kabul. Yang kelima ada ijab kabul, yang mana syarat-syaratnya yakni menggunakan kata yang bermakna menikah atau mengawinkan, lafaz ijab kabul dibacakan oleh pengantin laki-laki dan wali perempuan, antara ijab dan kabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain, pelaksanaan ijab kabul berada di satu tempat, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Dan yang keenam ada mahar, yang mana mahar ini adalah yakni mas kawin atau pemberian wajib dari suami kepada istri karena sebab pernikahan, biasanya menggunakan uang, benda, perhiasan, atau jasa seperti mengajar Al-Quran. Nah, yang ketiga ada macam-macam pernikahan terlarang.
Macam-macam pernikahan terlarang ini yang pertama ada nikah mut'ah, yang mana nikah yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu. Yang kedua ada nikah tahlil, yakni seorang suami yang mentalak istrinya yang sudah ia campuri agar bisa ia nikahi lagi oleh suami pertamanya yang pernah menjatuhkan talak 3 kepadanya. Yang ketiga ada nikah syigar, yakni kawin tukar, yaitu seorang perempuan yang dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki tanpa mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Dan yang keempat ada nikah beda agama. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Selanjutnya ada talak, khuluk, fasak, dan iddah. Yang pertama ada talak. Talak ialah melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan anggukan lafaz tertentu. Dalam Islam, talak merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah. Yang kedua ada khuluk. Khuluk adalah perceraian yang timbul atas kemauan seorang istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Khuluk juga dapat disebut dengan talak tebus. Dan yang ketiga ada fasak, yang mana secara bahasa yakni rusak atau putus. Dalam fikih, fasak adalah pemisah pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan oleh salah satu dari pasangan suami istri. Selanjutnya ada iddah. Iddah ialah masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya. Dan yang terakhir adalah rujuk, di mana rujuk ialah kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai kala istrinya masih dalam masa iddah, yakni masa tenggang atau masa batas waktu tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau meninggal suaminya. Hukum dari rujuk ini ialah boleh atau jais, kemudian berkembang sesuai dengan keadaan yang mengiringi proses rujuk tersebut. Nah, mungkin itu saja dari saya dalam video pembelajaran kali ini. Salah hilap mohon maaf, semoga dapat dipahami. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.